Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Semoga kita terus dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada malaikat. Sebelumnya, mari kita lihat infografis yang ada pada pembelajaran hari ini. Yang pertama ada sholat, berdoa, membaca Al-Quran, berbagi, memberi makan ternak, menyiram tanaman, menolong orang, kerja bakti. Kemudian pengertian iman kepada malaikat. Yang pertama adalah iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas masing-masing. Kemudian yang kedua, malaikat bentuk jamak dari malak al-malukah yang berarti risalah, misi atau pesan. Yang ketiga adalah malaikat termasuk makhluk gaib karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Kemudian malaikat dapat menjelma dalam sosok tertentu seperti manusia dan tertangkap indera dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 69 sampai 70 dan surat Maryam ayat 16 sampai 17. Yang kelima, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Kemudian sifat-sifat malaikat diantaranya, pertama, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Yang ketiga, mempunyai sifat malu. Yang keempat, bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung. Yang kelima, tidak makan dan minum. Yang keenam, mampu mengubah wujud. Yang ketujuh, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. B. Jumlah malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita wajib mengimani dan mengetahui para malaikat yang berjumlah 10 yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya dalam hadis diterangkan bahwa langit dipenuhi malaikat. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menyaksikan 70.000 malaikat ketika di Baitul Ma'mur. C. Tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu berdasarkan Quran surat An-Najm ayat 6 sampai 10. Kemudian mendoakan kebaikan dan menjadi kawan atau penjaga orang-orang yang beriman. Ada lagi melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berdosa dan orang kafir. Selanjutnya memohon ampunan bagi orang yang beriman. Ada lagi mencatat segala amal perbuatan manusia, mengatur dan menjaga perjalanan alam semesta, mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup, meniup sangkakala atau trompet saat tiba harinya kiamat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Berikutnya kedudukan manusia dan malaikat. Manusia dan malaikat sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya melebihi derajat malaikat sebagai makhluk mulia, karena manusia jika berbuat baik harus melawan hawa nafsu. Bila manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya lebih rendah dari binatang, karena manusia memiliki akal dan hati nurani. Tanda-tanda beriman kepada malaikat. Tanda beriman kepada malaikat meliputi hal-hal berikut. Mengimani keberadaan para malaikat. Malaikat memiliki fisik atau jasad.
mengimani nama-nama para malaikat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, mengimani sifat-sifat para malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, mengimani tugas-tugas malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Kita bisa melihat perilaku orang yang beriman kepada malaikat dengan 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Quran. Melaksanakan segala tuntunan syariah Islam. Selalu berhati-hati dalam segala macam perbuatan. Selalu berbuat positif. Rajin mempelajari ilmu pengetahuan, lebih lagi ilmu pengetahuan agama. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Penuh harapan dan optimis dalam menjalani hidup walau begitu banyak cobaan. Hati-hati dan penuh perhitungan dalam menjalani hidup. Tidak berbuat curang ketika ulangan berlangsung. Tidak berdua-duaan dengan lain jenis di tempat sunyi. Menaati peraturan walau tidak ada yang melihat. Tidak mengambil hak orang lain. Berperilaku baik dan jujur. Penuh optimis dalam menghadapi kehidupan. Kemudian pemberani. Istiqamah dalam kebaikan, terus menerus dalam melakukan perbuatan baik. Penyabar. Benci terhadap khurafat. Pandai bersyukur. Suka berbuat kebaikan. Selalu berusaha untuk membersihkan jiwa dengan cara bertafakur, tadabur, dan beramal soleh. G. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan cinta terhadap amal soleh, merasa takut bermaksiat, mencintai malaikat, mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari penyakit tahayul, khurafat, dan mistik, menjauhkan manusia dari khurafat dan prasangka-prasangka, mendorong manusia untuk berlaku istiqomah, sabar, tidak berhenti berjuang, tidak berputus asa, serta merasa tentram dalam menjalani hidup. Ikhtisar yang bisa diambil adalah iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua yang mesti dipercayai oleh setiap muslim. Kemudian beriman kepada malaikat akan menghindarkan diri dari penyakit tahayul dan khurafat serta hidup yang akan dijalaninya penuh dengan optimisme. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah tumbuhnya perilaku baik dan jujur karena merasa selalu diawasi oleh malaikat. Syukron katsiron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita dapat di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.